Kita mau tinggalkan semua beban hidup kita, setiap permasalahan hidup kita yang mungkin beberapa hari yang lalu, yang telah berlalu, menyakiti kita, menyakiti perasaan kita. Tapi mari sama-sama kita mau tenangkan hati kita. Kita mau diam di hadirat Tuhan. Ambil waktu sejenak, bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau tetap Allah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau Allah, Allah yang baik. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, Tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita mau sekali lagi nyatakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau ku sembah, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. tiada yang lain, Hanya Kau Tuhan. hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, Tak tergoyahkan, hanya Kau Allah. goyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah
Puji namanya. Hormat bagi Allah Bapa. Raja surga. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja gereja di seluruh Jemaat yang dikasihi Tuhan, mohon kesediaannya bangkit berdiri. Kita akan mentabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kebaktian kami pada pagi hari ini, jadilah kiranya di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dengan segala isinya. Jadilah kiranya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah kepala gereja itu. Jadilah kiranya di dalam nama Allah Roh Kudus, penolong kami yang setia. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bersama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilakan duduk kembali. Kita adalah orang-orang pemenang, amin. Yang merasa dia telah menang oleh karena Tuhan Yesus angkat tangannya tinggi-tinggi. Tuhan kita baik, amin, dahsyat luar biasa. Berikan senyum yang terbaik walaupun di dalam masker. Tapi saudara yakin dan percaya bahwa kita adalah umat-umat yang disayang Tuhan. Dan Tuhan telah memenangkan kita. Dia telah mati, bangkit dan hidup oleh karena namanya yang berkuasa. Lebih dari pemenang.
pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. sekali lagi katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari Sama-sama bangkit berdiri. Kita mau nyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan apa? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama loncat buat Tuhan. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita mau sama-sama katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Yuk. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari Sekali lagi. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Loncat buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi haleluya. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Bangkit, haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Nyatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Yes. Haleluya. Oleh karena kita telah menang, maka kita mau bebaskan roh kita untuk menari di hadapan Tuhan. Kita mau menari untuk memuji Dia. Ku kan menari, ku kan menari. Sambil tangannya di atas dong. Bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari untuk Dia. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari memuji Dia. Jangan malu-malu memuji Tuhan. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari.
roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, yo. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi kita menyatakan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Sorak-sorak tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dialah yang menerima pujian, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu dan teman-teman remaja akan dilayani secara terpisah, namun sebelumnya kita mau menyaksikan kesaksian pujian dari anak-anak sekolah minggu, dipersilakan. Kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan teman-teman remaja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh sama-sama ada di tempat ini, kami rindu merenungkan, belajar lagi dari firman Tuhan. Juga teman-teman remaja, adik-adik sekolah minggu juga ya Tuhan, dalam ibadah mereka Tuhan memberkati setiap kebenaran firman Tuhan, bahkan semua yang mengajar Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus kami menyerahkan teman-teman remaja dan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, baik yang di dalam ruangan ini secara onsite ataupun Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang mengikuti ibadah multi generasi ini secara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan, hak istimewa untuk kita beribadah kepadanya.
Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama ya, untuk beberapa pokok doa, dan kita akan mengakhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan dan anugerah-Mu. Oleh karena kami masih terus diberikan hak istimewa, diberikan kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama, memuji, mengagungkan Tuhan, dan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap ibadah yang dilaksanakan gereja-gereja Tuhan di mana berada. Tuhan yang terus menolong, menjagai, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang hadir, supaya setiap jemaat boleh dikuatkan imannya, boleh bertumbuh secara rohani. Kami berdoa supaya Allah sendiri hadir di setiap ibadah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya Allah sendiri menolong pewartaan kabar baik, pewartaan cinta kasih Tuhan. Biarlah Allah sendiri membuka pintu-pintu pewartaan cinta kasih Tuhan itu sampai ke daerah-daerah, sehingga ada banyak orang yang boleh mengenal cinta kasih Tuhan. Ada banyak orang yang boleh menikmati cinta kasih Tuhan, bahkan hidup di dalam kasih karunia Allah itu. Kami terus berdoa supaya setiap utusan-utusan-Mu, hamba-hamba-Mu di mana berada, Tuhan menjagai, Tuhan mencukupi setiap keperluan kebutuhan dalam pelayanan. Dan kami berdoa supaya Allah sendiri yang terus menolong mereka untuk melihat bagaimana Allah bekerja, menyatakan kemuliaan di tengah-tengah hidup dan pelayanan hamba-hamba-Mu itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di tengah-tengah masa pandemi, bahkan ada virus varian baru Omikron ini yang terus menyebar. Kami meminta perlindungan Tuhan atas kami semua. Dimanapun berada Tuhan, kami berdoa supaya Allah sendiri yang menjagai masyarakat Indonesia. Kami berdoa supaya Allah sendiri yang menolong, supaya kami sebagai warga negara yang baik, taat kepada protokol kesehatan. Kami minta supaya Allah menolong hati kami untuk memiliki hati yang tunduk kepada peraturan-peraturan pemerintah yang itu baik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati para pemerintah, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu, sehingga di tengah-tengah persoalan bangsa ini, para pemerintah boleh diberikan hikmat Tuhan untuk menemukan solusi-solusi yang tepat, pemecahan masalah yang tepat, sehingga bangsa kami boleh menjadi bangsa yang terus maju, bertumbuh. Dan kami terus berdoa supaya Engkau sendiri menolong sistem pendidikan di Indonesia, sehingga memiliki satu sistem yang terus baik, menolong masyarakat Indonesia untuk semakin cerdas dan maju. Dan kami juga minta kepada Tuhan, supaya Allah sendiri terus menolong pertumbuhan ekonomi bangsa kami. Engkau memberkati setiap usaha-usaha, bahkan di tengah-tengah masa PPKM di beberapa daerah ini, Tuhan terus memberkati supaya roda perekonomian terus berjalan, sehingga pertumbuhan ekonomi terus bisa terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan dan kebaikan-Mu untuk bangsa kami. Dan kami juga berdoa supaya Allah sendiri yang akan terus menjagai kesatuan NKRI ini. Kami berdoa supaya setiap gangguan-gangguan keamanan, Allah menolong aparat-aparat keamanan untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk tempat di mana kami diizinkan Tuhan melayani, Tuhan panggil untuk melayani, YPPI Batu. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati YPPI Batu, Tuhan mencukupkan setiap keperluan yang diperlukan dari waktu ke waktu untuk pelayanan. Dan kami juga berdoa supaya Tuhan menolong setiap program kegiatan yang dikerjakan untuk kemajuan Injil, untuk pelayanan. Biarlah itu semua menyenangkan di Tuhan, dan Tuhan memberkati semua program dan kegiatan ini. Kami meminta supaya Tuhan sendiri memberkati juga sekolah-sekolah di bawah naungan YPPI. Ada STT Ati, Ebenezer, dan juga I3. Kami berdoa supaya ketiga sekolah ini Tuhan berkati, Tuhan tolong supaya menghasilkan lulusan-lulusan yang betul-betul punya kompetensi di bidangnya, cerdas secara akademik tetapi juga punya kehidupan spiritual yang baik. Kami berdoa supaya Allah sendiri yang menolong untuk semua staf pembina, diberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat untuk membina dan mendidik setiap mahasiswa yang Tuhan percayakan untuk dibina. Kami juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati program From Batu to the World. Kami meminta supaya Allah sendiri menolong setiap segmen itu, boleh berbicara, menyatakan kebenaran Tuhan, menyatakan solusi-solusi yang dari Tuhan untuk setiap persoalan-persoalan yang dihadapi
oleh para pemirsa sekalian. Kami berdoa supaya ada solusi yang baik untuk masalah okultisme, solusi yang baik untuk masalah keluarga, solusi yang baik untuk pergaulan anak muda dan sebagainya. Kami terus meminta supaya Allah sendiri yang memberkati setiap program-program itu, sehingga ada banyak orang yang juga dimenangkan bagi Tuhan, tetapi yang juga ditolong untuk menyelesaikan setiap pergumulan-pergumulan dengan hal-hal yang boleh dibicarakan, disampaikan dalam setiap program itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami terus juga meminta supaya Allah sendiri memberkati lembaga kami ini, sehingga dari lembaga ini akan memancar kemuliaan Tuhan, sehingga ada banyak orang yang boleh dimenangkan, boleh mengenal Tuhan melalui pelayanan dari lembaga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kemurahan dan kebaikan-Mu, dan Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, baik melalui kantong-kantong persembahan maupun melalui rekening. Kami berdoa supaya Allah sendiri yang melihat setiap hati yang rela memberikan persembahan ini. Allah yang memberkati setiap pribadi-pribadi itu. Terima kasih, dan kami akan mengakhiri doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau memberikan persembahan, yang di rumah dapat memperhatikan ada nomor rekening dan QR code yang telah disediakan untuk memberikan persembahan. Sementara memberikan persembahan, kita bernyanyi bersama, Sentosah dalam Yesus. Sentosa dalam Yesus, terjamin hidupku oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Ku dengar suara malak berkumandang merdu, di surga bergembala, pujian bagiku. Sentosa dalam Yesus, terjamin hidupku oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Sentosa dalam Yesus, tak akan ku khawatir. Percobaan dan dosa sudahlah tersingkir. Lepaslah dari dosa, lepas ketakutan. Tiadalah air mata dalam kemuliaan. Sentosa dalam Yesus, terjamin hidupku oleh sebab cintanya, hatiku telah teduh. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita membuka bersama dari Mazmur pasal 60. Mazmur pasal 60, kita mau baca secara berbalas-balasan dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 60, ayat 1 sampai 14, kita membaca berbalas-balasan. Doa memohon kemenangan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian. Miktam dari Daud untuk diajarkan. Ketika ia memerangi orang-orang Mesopotamia dan orang Aram Soba,
Dan ketika Yoab pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang Edom di lembah Asin. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, tanda untuk berlindung terhadap panah. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu dan jawablah kami. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Punyaku Gilead dan punyaku Manasye, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami, dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ayat 13 dan ayat 14, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita, memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mau menyembah Dia, Allah kita yang baik, Allah kita yang setia, dulu, sekarang, selamanya. Kasih-Nya tidak berubah. Allah kita yang menolong kita, Allah yang memberikan kita kemenangan, dan di dalam Dia ada pertolongan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sama-sama katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Nyanyikan dengan sungguh, masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian, Rasakan
kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Di hadapan-Mu Kami rindu menyembah-Mu. keinginan dalam hidupku Hanya untuk menyembah-Mu. Angkat suaramu, sembah Dia. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Kami rasakan sampai hari ini, dan kami yakin Engkau hadir di sini. Hadirat-Mu nyata pagi hari ini, melawat setiap kami, menolong setiap kami. Terima kasih, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, yes Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Ini kami Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Namamu, ku sembah Kau Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Namamu. Sekali lagi ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ini, pagi ini kemuliaan hanya bagi Namamu Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan Namamu, untuk kemuliaan Namamu. Sekali lagi, untuk kemuliaan Namamu. kemuliaan Namamu. Kemuliaan hanya bagi Namamu. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga,
pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena Engkau memungkinkan kami kembali untuk menikmati lagi kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami tidak akan mampu untuk dapat memahami kebenaran-Mu tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena itu ya Roh Kudus, tolong kami semua, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sebab tanpa urapan-Mu, sia-sia semua yang hamba persiapkan. Karena itu hamba mohon pertolongan-Mu buat kami semua, supaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Engkau membuka telinga rohani kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Engkau membuka hati kami, supaya kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat 39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai ayat 39 yang berbunyi demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan pagi hari ini, di bawah satu tema, lebih dari pemenang. Ada sebuah lagu yang sangat tentunya sudah sangat populer buat kita semua. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Saudara, lagu ini adalah lagu yang sangat gembira, yang tentunya membuat kita semua bersorak-sorai, bertepuk tangan dengan sukacita. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat kita pada pagi hari ini, ketika kita menyanyikan lagu lebih daripada pemenang, apakah sungguh kita memahami arti lebih daripada pemenang? Bisa jadi kita menyanyikan dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira, dengan penuh semangat. Tetapi setelah kembali dari ibadah, kita tidak kelihatan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau belajar apa yang dimaksud dengan lebih daripada pemenang. Apa yang dimaksud dengan lebih daripada pemenang? Nah, Bapak Ibu, dalam satu pertandingan
atau satu perlombaan, tentu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan tujuan seorang mengikuti pertandingan adalah untuk mendapatkan kemenangan. Saya sangat percaya itu. Dan untuk mendapatkan sebuah kemenangan, seorang atlet, umpamakan itu, dia akan berusaha dengan sekuat tenaga, dengan latihan, dengan ketekunan, dengan segala daya upaya. Dia akan berusaha bagaimana dia untuk mencapai kemenangan tersebut. Akan tetapi, seorang atlet atau seorang atlet yang menang dalam sebuah pertandingan tidak akan mungkin menjadi pemenang seumur hidupnya. Tidak akan mungkin tidak tergantikan oleh orang lain. Mungkin ia dapat mempertahankan kemenangan 1-2 tahun atau sampai 10 tahun. Tetapi seorang atlet tidak akan mungkin dapat terus mempertahankan kemenangan itu. Dia akan tergantikan oleh orang lain. Atlet yang baru, pemenang yang baru lahir menggantikan dirinya. Sehingga kemenangan yang pernah dia rebut hanya tinggal kenangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya katakan, pemenang dalam sebuah perlombaan di dunia ini ada batas waktunya. Karena adanya juara-juara baru, karena adanya pemenang-pemenang baru yang muncul. Nah, tetapi nas kita pada pagi hari ini, tema kita lebih daripada pemenang. Apa yang dimaksudkan? Apakah sama seperti para atlet yang memenangkan kejuaraan tertentu? Sangat berbeda, Bapak Ibu. Dalam ayat yang ke-37 dikatakan di sana, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Lebih daripada pemenang artinya bahwa kemenangan orang-orang percaya bukan diraih dengan kekuatannya sendiri, bukan oleh usahanya sendiri. Karena dikatakan dalam ayat 37 tadi, oleh Dia yang mengasihi kita. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kata lebih dari pemenang adalah pemberian Tuhan. Bukan usaha, bukan kerja keras kita. Jadi lebih daripada pemenang adalah bukan meraih kemenangan, tetapi yang dimaksud dengan lebih daripada pemenang adalah menikmati kemenangan yang Yesus sudah berikan. Menikmati kemenangan yang telah diberikan oleh Kristus, yang telah diberikan oleh Allah yang mengasihi kita. Oh Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau seorang atlet dengan segala usahanya, dengan segala ketekunannya, dengan segala kerja kerasnya, seorang yang dimaksud dengan lebih daripada pemenang di dalam Kristus adalah pemberian. Kita hanya tinggal menikmati kemenangan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemenangan itu diberikan untuk dinikmati. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar di dalam pasal 8 ayat 31 dikatakan di sana. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dalam ayat yang ke-32 dikatakan, bahkan dikatakan dalam ayat 32, ia, bahkan ada penekanan di situ di dalam teks bahasa Inggrisnya, bahkan ia yang tidak menyayangkan
anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui apa kemenangan yang kita dapatkan dari Kristus? Melalui kematian Yesus Kristus. Pemberian, dikatakan dalam Allah di pihak kita. Allah memberikan Yesus bagi kita. Allah memberikan Yesus putra tunggalnya untuk kita. Untuk orang berdosa. Pasal 8 ayat 31 sampai 39 adalah merupakan kesimpulan. Sebab dikatakan dalam ayat itu dikatakan kata sebab itu. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang apa? Tentang semuanya itu. Kalau kita melihat bahwa pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini merupakan kesimpulan dari pasal-pasal sebelumnya secara khusus. Dari mulai pasal 5 sampai pada pasal yang ke-8. Apa yang Yesus telah lakukan untuk kita? Apa yang Allah telah lakukan untuk kita? Oh Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar di sini. Kata semuanya itu. Sebab mari kita yakini bahwa kemenangan itu telah diberikan oleh Yesus Kristus. Allah di pihak kita. Memang dari lembaga lain memberikan pertanyaan, tetapi dijawab dengan pertanyaan. Agak sedikit aneh. Ya, agak sedikit aneh. Kalau Bapak Ibu melihat teks bahasa Inggrisnya, bukan dijawab dengan pertanyaan. Ya, tidak ada tanda tanya. Tetapi dalam bahasa Indonesia dikatakan ada pertanyaan, ada lagi jawabannya dalam bentuk pertanyaan. Itu agak sedikit berbeda. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah di pihak kita. Allah di pihak kita, Allah bersama-sama dengan kita. Allah memberikan anaknya untuk kita. Ini yang memberikan kita kemenangan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas dikatakan di sana. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikannya putra tunggalnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya diberikan untuk kita untuk menyelesaikan masalah kita yang terbesar. Masalah yang terbesar kehidupan kita adalah dosa. Masalah kita bukan masalah kita yang terbesar bukanlah masalah uang. Bukan masalah sakit penyakit, bukan masalah pekerjaan. Tetapi masalah kita yang terbesar adalah masalah dosa. Itu sebabnya dikatakan bahkan dia bahkan tidak menyayangkan anaknya. Dia memberikan putra tunggalnya. Pemberian terbesar. Berbicara tentang pemberian terbesar. Anaknya sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pasal 5. Kita melihat di sana bahwa kita dibenarkan. Di dalam pasal 6 dan pasal 7 di situ dikatakan kita dibebaskan. Kita dibebaskan dari dosa. Kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Kita tidak berada lagi di bawah kutuk hukum Taurat dalam pasal 7. Kita diberi kemampuan untuk dapat hidup lebih daripada pemenang. Menikmati kemenangan itu oleh karena apa? Roh Kudus. Dalam pasal yang ke-8. Roh Kudus. Kehidupan kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kemampuan untuk dapat menikmati kemenangan itu. Dapat kita nikmati oleh karena Roh Kudus ada bersama, ada tinggal dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat satu persatu karya Allah
ya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang supaya dapat menikmati kemenangan itu. Kita lihat di dalam ayat 34. Ayat 34 dikatakan di sana. Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih. Ya, kita ambil dari ayat yang ke-33 bagian 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah bangkit, yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Apa yang Yesus telah lakukan supaya kita dapat menikmati kemenangan itu? Kita lihat yang pertama, Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kita. Dalam ayat 34, Yesus mati untuk menanggung hukuman dosa kita. Menanggung. Dia menggantikan kita. Kedudukan kita sebagai pendosa digantikan oleh Tuhan. Dengan jalan demikian dia membenarkan kita. Kemudian yang kedua dikatakan bahkan lebih berbicara tentang Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit. Dia tidak hanya menanggung hukuman dosa kita, tetapi juga mengalahkan maut yang merupakan upah dosa kita itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Dia yang bangkit. Untuk apa? Untuk memusnahkan, untuk menghancurkan, untuk mengalahkan maut yang merupakan upah dosa kita. Jadi dia tidak hanya tanggung dosa kita, tetapi upah dosa itu yaitu maut dikalahkannya. Yang ketiga, kita melihat duduk di sebelah kanan Allah. Ketika dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ini berbicara tentang posisi, berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang otoritas Yesus, berbicara tentang superioritas. Segala kuasa ada di bawah kakinya. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa ada di bawah kakinya. Lalu kita melihat di sini, di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan pembela. Pembela. Kata pembela sebenarnya dalam ayat ini disamakan dengan ayat yang ke-27. Ya, ayat 27. Yang dimaksud di situ sebenarnya dia bersafaat untuk kita. Dia berdoa untuk orang-orang kudus. Kalau di dalam ayat 26 dikatakan Roh Kudus berdoa untuk kita. Tetapi dalam ayat 27 Yesus berdoa. Dia sebagai pendoa syafaat berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu empat bagian ini sangat menarik. Ini merupakan poin penting. Ini merupakan hal yang terpenting. Bagaimana kita bisa menikmati kemenangan. Bagaimana kita bisa lebih daripada pemenang. Oleh karena Yesus telah menanggung hukuman dosa kita. Yesus telah mengalahkan maut yang menjadi musuh utama. Atau menjadi upah dosa kita. Dan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Dia memiliki kuasa. Sehingga tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengalahkan kita. Yang lebih penting lagi Bapak Ibu. Bahwa dia berdoa.
Dia tidak hanya duduk di surga, dia tidak hanya memerintah dari surga, tapi dia berdoa bagi orang-orang kudus. Oh saudaraku, bukankah ini menjadi kemenangan buat kita? Ya. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau melihat di sini apa sebenarnya. Kita tahu bahwa ada banyak musuh kita. Musuh kita adalah keinginan daging. Musuh kita itu iblis. Saudaraku, mari kita lihat apa sebenarnya tujuan daripada semua untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Tujuan iblis adalah untuk memisahkan kita dari kasih Allah. Jadi tujuan iblis untuk mendakwa kita, ya, mendakwa kita di dalam ayat yang ke-32, ya, ayat 33. Siapa yang akan menggugat atau mendakwa orang-orang pilihan Allah? Siapa yang melawan kita? Ya, dalam ayat 31, melawan, menggugat, menghukum. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada tujuan iblis mau memisahkan orang-orang percaya dari kasih Kristus, supaya mereka terpisah dari kasih Kristus. Dengan demikian mereka dihukum. Dengan demikian mereka masuk neraka. Tetapi apakah itu bisa? Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena Allah di pihak kita. Allah di pihak kita. Jika Allah bersama dengan kita, siapakah yang akan melawan kita? Bukan berarti tidak ada lawan. Ada lawan, tetapi tidak akan mampu mengalahkan kita. Kalau orang Ambon bilang, saya nggak ada lawan. Ya, ada lawan. Tetapi lawan tidak akan dapat mengalahkan orang-orang percaya. Ada begitu banyak cara setan untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita melihat di dalam ayat yang ke-38, ayat yang ke-38 di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, ya, baik malaikat-malaikat maupun penguasa pemerintah dan selanjutnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali cara setan bagaimana usaha memisahkan kita. Tetapi itu tidak akan pernah bisa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari bagian ini. Ini merupakan satu pencobaan. Pencobaan yang bisa dipakai oleh setan. Tetapi sekaligus juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Ya. Dikatakan dalam ayat-ayat yang berikut ini, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Ini semua berbicara tentang hal-hal yang begitu berat. Jadi jangan kita berpikir lebih daripada pemenang, kita bebas dari persoalan hidup. Lebih daripada pemenang, kita bebas dari sakit penyakit. Lebih daripada pemenang, kita berada dalam jalan yang mulus. Karena firman Tuhan berkata ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya, ada pedang. Dalam situasi seperti itu bisa saja seseorang menjadi lemah imannya. Bisa saja seseorang menjadi kecewa dengan Tuhan. Bisa saja seseorang menjadi putus asa. Bisa saja seseorang mengalami kesedihan yang luar biasa.
Tapi kalau kita baca kembali pengalaman-pengalaman para tokoh-tokoh iman, kita melihat tokoh-tokoh iman. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 36 sampai ayat 37. Ada yang didera, ada yang dibelenggu, ada yang dipenjara, ada yang dilempari, digergaji, dibunuh, mengembara dengan berpakaian kulit domba, menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Saudaraku yang kekasih, jadi jangan kita berpikir karena Allah di pihak kita, maka kita tidak akan pernah mengalami penderitaan seperti ini, tidak akan pernah mengalami kesengsaraan. Oh saudaraku, pengalaman-pengalaman saksi-saksi iman. Kita melihat bagaimana pengalaman Rasul Paulus. Bagaimana bukti bahwa dia lebih daripada pemenang kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. Dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 27 ada daftar yang begitu panjang. Bagaimana penderitaan Rasul Paulus. Tetapi hal itu tidak membuat dia mundur dari Tuhan. Dia menikmati sungguh di tengah-tengah situasi yang sulit, penderitaan seperti itu. Dia nikmati sungguh kemenangan yang telah Yesus berikan. Kita juga belajar dari Abraham. Saudaraku yang kekasih, ketika Allah menyuruh, Allah memerintahkan dia untuk memberikan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak. Bapak Ibu perhatikan di sana bagaimana dia sebagai seorang ayah pasti hatinya sangat-sangat susah. Tetapi kita melihat bahwa Abraham rela memberikan Ishak, anak satu-satunya yang sudah ditunggu begitu lama. Inilah bukti orang-orang yang percaya kepada Tuhan lebih daripada pemenang. Kita melihat bukti lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya. Demikian juga Daniel. Bagaimana kemenangan yang mereka bukan karena mereka lepas dari kematian. Bukan karena mereka lepas dari kematian. Bukan karena mereka lepas dari api siksaan. Ya. Tetapi kita melihat bahwa kemenangan itu karena mereka siap mati karena mengasihi Yesus, karena mengasihi Tuhan. Jadi kemenangan mereka bukan terletak ketika saat mereka dibebaskan, ketika ada singa yang siap menerkam Daniel. Tetapi dia dibebaskan. Kemenangan itu bukan di situ letak awalnya. Kemenangan itu ketika dia siap masuk apapun yang terjadi. Itulah orang yang lebih daripada pemenang. Siap untuk mati karena kasihnya kepada Allah. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kata segala sesuatu ialah menunjuk kepada apa yang kita butuhkan untuk hidup yang kekal. Ya, kata segala sesuatu. Kadang-kadang ayat ini menjadi ayat yang bukan kadang-kadang, tapi semua orang menyenangi ayat ini tanpa memahami makna apa yang dimaksudkan oleh ayat ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya, ia yang apakah ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Segala sesuatu. Ada banyak orang berpikir segala sesuatu berbicara tentang materi. Segala sesuatu berbicara tentang kesehatan. Oh saudara, kalau kita melihat daftar tadi penderitaan yang dituliskan dalam ayat-ayat tersebut,
Itu kita dapat pahami apa yang dimaksud dengan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan untuk hidup yang kekal. Kita butuh iman. Kita butuh ketekunan. Kita butuh kekuatan. Kita butuh penghiburan. Kita butuh sukacita dalam menghadapi segala sesuatu. Segala pergumulan. Itu diberikan. Itu diberikan supaya kita kuat. Sampai keselamatan yang Yesus sudah janjikan itu kita peroleh dengan sempurna, dengan penuh. Ketika kita meninggal atau kita Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita membutuhkan. Jadi segala sesuatu yang dimaksud di sini, kita butuh kekuatan Tuhan. Kita butuh ketekunan untuk bertekun. Kita butuh kesabaran dalam menanggung segala sesuatu. Oh saudaraku, Tuhan yang berikan itu kepada kita. Kita digambarkan seperti bejana tanah liat. Yang mudah hancur, yang mudah retak. Tetapi ada kekuatan Tuhan dalam diri kita. Oh, itulah yang membuat kita lebih daripada pemenang. Oh saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita juga belajar. Kita menang terhadap tabiat daging. Kita lebih daripada pemenang. Kita nikmati kemenangan yang diberikan oleh Yesus itu bagi kita, kita nikmati. Dia telah menanggung dosa kita. Dia telah mengalahkan maut yang merupakan upah dosa kita. Dia juga memiliki kuasa yang menjadi pembela buat kita. Dan dia berdoa untuk kita. Apa yang kurang Bapak Ibu? Tidak ada yang kurang. Semua tersedia, keselamatan disiapkan. Kekuatan, ketabahan, kesabaran disiapkan oleh Tuhan, diberikan. Boleh saja seseorang bernyanyi lebih daripada pemenang, tapi masih tinggal di dalam dosa. Masih dikalahkan oleh tabiat daging. Masih dikalahkan oleh berbagai pencobaan. Ini menjadi tanda tanya besar. Saya sangat percaya bukan berarti kita tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi seseorang yang lebih daripada pemenang itu, dia tidak tinggal dalam dosa. Dia tidak tinggal dalam dosa. Oh, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pada pagi hari ini sangat luar biasa. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya bagi kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Yang telah mengalami karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk katakan, saya berada seperti ini. Hidup saya memang seperti ini, tidak lagi dapat diubahkan. Saya tidak bisa lagi keluar dari dosa seksual. Saya tidak bisa lagi dilepaskan dari dosa minum-minuman keras. Saya tidak bisa lagi dilepaskan dari dosa penyembahan berhala. Oh saudaraku yang kekasih, Kristus menyiapkan, Allah menyiapkan semua yang kita butuhkan. Supaya kita menang. Allah siapkan untuk kita. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya
Yesus yang menghukum kita oleh karena dosa kita. Allah menghukum kita, tetapi dia malah menjadi pembela. Dia tidak lakukan itu, tapi dia malah menjadi pembela untuk kita. Dia yang adalah hakim. Hakim atas seluruh umat manusia. Seharusnya dialah yang akan menghukum kita. Tetapi dia katakan tidak. Aku mengasihimu. Dia tidak lakukan itu. Dia justru menyatakan kasihnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menolong kita. Kemenangan kita sungguh luar biasa saudara. Kemenangan kita sungguh luar biasa. Kita lebih daripada pemenang. Mari nikmati. Nikmati kemenangan yang Yesus telah berikan. Sekali lagi, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya sudah disiapkan buat kita. Semuanya yang kita butuhkan, baik untuk hidup saat ini, juga untuk hidup yang akan datang. Dia menyiapkannya buat kita. Seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah percaya harus menunjukkan dalam hidup kita bahwa kita lebih daripada pemenang. Saudara, yang menjadi kesimpulan buat kita pada pagi hari ini. Sudahkah saudara menikmati kemenangan atas dosa? Menikmati kemenangan atas pencobaan. Menikmati kemenangan atas kuasa setan. Sudahkah saudara menikmati kemenangan atas persoalan hidup saudara? Atas sakit penyakit saudara. Sehingga saudara ketika sakit penyakit saudara belum sembuh-sembuh, saudara tidak tinggalkan Tuhan. Tetap katakan Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Bukan di saat saudara sudah sembuh. Sudahkah saudara menikmati kemenangan yang Yesus sudah sediakan atas pergumulan hidup saudara, atas persoalan keuangan saudara, atas kehidupan suami istri, rumah tangga saudara? Sudahkah saudara menikmati itu? Jika belum, mari Bapak Ibu. Ini waktu yang Tuhan berikan buat kita pagi hari ini. Untuk kita dapat menikmati kemenangan itu. Mari sambut Yesus dalam hidupmu. Terima Yesus dalam hidupmu. Akui semua dosamu. Akui semua kegagalanmu. Kalau engkau sampai saat ini masih kalah dan kalah. Saudara perlu introspeksi diri. Saudara perlu introspeksi diri. Sudahkah Yesus memerintah di hatimu? Sudahkah engkau berikan Roh Kudus memimpin hidupmu tiap hari? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan. Kami lebih daripada pemenang, bukan atas usaha kami. Tetapi karena Engkau telah mati untuk kami, menanggung semua hukuman dosa kami. Engkau telah bangkit untuk kami, untuk mengalahkan maut yang merupakan upah dosa kami. Engkau sungguh-sungguh Tuhan yang berkuasa. Dan tidak ada satu kuasa pun yang dapat melebihi Engkau. Engkau satu-satunya penguasa tunggal. Dan Engkau yang membela kami. Engkau yang membenarkan kami. Tetapi sekaligus Engkau juga berdoa sampai saat ini bagi kami semua orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan semuanya. Semuanya apa yang kami butuhkan untuk keselamatan kami. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau memberikan kami kesabaran dalam menanggung segala sesuatu.
Engkau memberikan kuasa kepada kami untuk mengalahkan setiap kuasa setan yang mencobai kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, pagi ini tiliklah kami semua. Tolong juga kami semua Tuhan. Tolong kami Tuhan. Supaya terbukti dalam hidup kami, dalam perjalanan hidup kami, sekalipun persoalan hidup begitu besar, terutama saat-saat ini, dampak daripada pandemi yang ada, begitu banyak persoalan yang ditimbulkan, persoalan sakit penyakit, persoalan masalah pekerjaan, persoalan masalah pelayanan dan lain sebagainya, persoalan dalam rumah tangga. Tuhan, tolong kami supaya kami yakini sungguh-sungguh bahwa Engkau telah memberikan kemenangan itu. Kami hanya tinggal menikmatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbarui kami pagi hari ini. Biarlah kebenaran-Mu sungguh-sungguh kami terima. Dan kami benar-benar diubahkan oleh Tuhan lewat kebenaran-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita mau amin nih, kita mau jadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Apapun tantangan hidup kita mau tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita rindu supaya pagi hari ini apa yang kita dengar diberkati oleh Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat-Nya. Anugerah, damai dan sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus,
dan oleh persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, sampai minggu depan kita akan bertemu lagi untuk beribadah bersama-sama. Kalau saya katakan multi generasi, saudara-saudara katakan api Injil terus menyala. Multi generasi. Tuhan Yesus memberkati.